Shalom, kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Joni Napitupulu. Bagaimana kabarnya sobatku? Saya percaya saudara semua dalam perlindungan Tuhan. Dalam masa-masa distancing, di setiap orang berdiam diri, ada masa jenuh. Tapi saya percaya selalu ada penghiburan daripada Roh Kudus, dan saya percaya Roh Kudus juga memberikan saudara selalu senantiasa sukacita. Nah, hari ini saudara, saya akan membahas mengenai perdebatan yang dimunculkan oleh sang debaters, yaitu apakah Yudas masuk surga. Nah, sudah banyak memang para hamba Tuhan membahasnya, termasuk Esra Soru, Pendeta Rusli Lubis, dan lain sebagainya, orang-orang yang di dunia YouTuber sudah begitu punya nama ya. Nah, tetapi saudara, karena di akun channel saya ada komentar-komentar saya terlibat membahasnya, maka saya pertimbangkan, lalu hari ini saya mengambil keputusan untuk juga ikut membahasnya. Nah, saudara, kita akan saksikan nanti, namun terlebih dahulu, sebagai bentuk dukungan saudara atas pelayanan saya, jangan lupa tekan like dan subscribe, untuk saya boleh tetap eksis melayani di channel YouTube ini. Tuhan Yesus berkati selama menyaksikan video berikut ini. Ketika Yudas kemasukan iblis, Yudas tidak tahu dong apa yang terjadi, apa yang dilakukannya. Jadi yang bekerja di dalam tubuhnya adalah iblis, bukan Yudas. Nah, perlu kalian perhatikan. Apakah Yudas ada merasa sakit hati terhadap Yesus? Tidak. Apakah Yudas ada benci terhadap Yesus? Juga tidak. Lantas, mengapa Yudas menjual Yesus sebanyak 30 keping emas? Jawabnya karena iblis masuk ke dalam tubuh Yudas. Itu yang pertama ya. Mengapa iblis dibiarkan Yesus masuk ke dalam tubuh Yudas? Karena Yesus pun mengatakan semua harus digenapi. Ini sudah dirancang dari zaman Nabi Yesaya, kan sudah mengatakan. Nah, itulah buktinya bahwa Yohanes mengatakan bahwa saya mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Udah, ini bukan pekerjaan sehari dua hari atau pekerjaan saat itu udah jauh-jauh hari sudah dinubuatkan ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi bagaimana ketika Yesus dalam perjamuan malam mengatakan kepada murid-murid, itu di Lukas 22 tadi ayat 30, bahwa kamu dan aku, katanya kan, akan duduk di atas tahta kerajaan surga untuk menghakimi ke-12 murid suku Israel. Diulangi lagi. Jadi Matius 19 ayat 28 tadi diulangi lagi di Lukas 22 ayat 30. Siapa yang hadir di dalam perjamuan itu? Hanya 12 murid dan Yesus. Tidak ada orang lain. Jadi artinya pada malam itu mereka sudah digariskan untuk duduk di dalam kerajaan surga, menghakimi ke-12 suku Israel. Oke? Sampai situ paham ya? Nah, kemudian ada yang mengatakan, loh, Yudas kan sudah berdosa, dia menjual Yesus. Benar. Tidak pernah saya sangka itu dia sudah menjual Yesus. Bahkan kita tahu yang lebih payah lagi di Matius 27 ayat 5. Kalian tahu kan Yudas apa yang terjadi? Dia gantung diri setelah mengetahui Yesus dijatuhi hukuman mati. Paham ya? Paham kan? Kalian akan mengatakan ambil seluruh ayat-ayat yang ada di kitab di Bible kan, kalian ambil mengenai bunuh diri, membunuh manusia, menghilangkan nyawa, itu adalah dosa. Memang dosa. Saya tak pernah menentang itu. Ketika Yudas bunuh diri, dia berdosa. Nah, lantas kenapa sang debaters Rudi Yohanes bisa mengatakan Yudas masuk surga? Kan ini lagi pernyataannya kan. Kalian paham di mana kenapa saya katakan Yudas masuk surga? Nah, ini jawabnya. Kita buka ya. Oke, perhatikan. Ketika Yudas bunuh diri, maka Yesus pada saat itu masih hidup, belum menyerahkan nyawanya ya. Ingat, Yesus menyerahkan nyawanya dan menerima kembali. Sudah pernah saya ulas kemarin bahwa yang dimaksud dengan itu adalah tidur. Sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, maka Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Sampai situ paham ya? Ya, itu bisa kita lihat di Lukas 23 ayat 34 ya. Yesus mengatakan hal tersebut. Nah,
Sekarang, ketika Yesus mengatakan hal itu, siapa saja yang diampuni? Mereka itu artinya orang banyak. Semua orang yang terlibat di dalam peristiwa ini diampuni oleh Yesus. Mengapa? Sebab orang ini tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apalah sakit hati orang itu sama Yesus? Semua ini adalah sebuah rancangan keselamatan yang sudah jauh-jauh hari sudah diberitakan. Ini hanya penggenapan. Sehingga orang-orang itu melakukan apapun itu, mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Dia sendiri mengatakan, bukan saya. Kalau saya mengatakan sih, orang itu tahu. Buktinya mereka menangkap Yesus, buktinya mereka membuat skandal, membujuk Yudas segala macam. Itu kan saya bilang. Yesus mengatakan, tidak tahu mereka apa yang mereka perbuat. Oke? Nah, sekarang saya buat urutannya sebagai berikut. Sudah dirancangkan, kata sang debaters, bahwa rencana penyelamatan umat manusia oleh Kristus Yesus memang sudah dirancangkan sejak semula, saudara kasih Tuhan. Itu tidak bisa kita sangkal dan itu udah kebenaran. Tapi kalau saudara merancangkan di dalamnya termasuk bahwa Yudas Iskariot juga dikorbankan sebagai salah satu aktor di situ, ini sesuatu yang salah besar, saudara kasih Tuhan. Bahwa Yudas di situ adalah karena keputusannya sendiri, adalah karena dia menggunakan kebebasan dia berpikir, berpendapat, dan bertindak, saudara, yang telah Tuhan berikan kepada setiap orang. Betapa jahatnya Allah itu di dalam pemikiran kita kalau kita mengikuti pola pikir daripada sang debaters itu, saudara. Ya, saya sendiri pun jadi melihat dalam pola pikir sang debaters kalau Yudas ini pun termasuk sebagai yang telah dirancangkan, diskenariokan, saudara. Betapa Allah itu jahat, saudara, karena dia mengorbankan Yudas Iskariot, ya. Tetapi saya punya pengertian Allah tidak seperti itu. Allah tidak pernah menggunakan saudara kasih Tuhan untuk mengorbankan seorang manusia pun untuk rancangan keselamatan itu. Saudara, kalau memang itu harus jalannya, Tuhan sebenarnya masih bisa punya jalan yang lain, bukan sebenarnya, kan? Nah, tapi tidak. Saudara, bahwa keputusan Yudas itu menyerahkan, mengkhianati Yesus sebenarnya adalah keputusan dia sendiri, bukan skenario Allah. Walaupun Yesus yang telah memilih Yudas, saudara, dan ada juga Alkitab yang mengatakan bahwa apa yang dia pilih itu, saudara kasih Tuhan, akan dia pelihara. Saudara, bahwa keputusan Yudas adalah keputusan atas sikap dia sendiri, keputusan atas pilihannya sendiri, keputusan atas tindakannya sendiri karena hak bebas dia di dalam bersikap. Ingat peristiwa di Taman Eden, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Di situ ada juga iblis, saudara kasih Tuhan. Apakah Allah merancangkan iblis untuk membuat manusia itu jatuh dalam dosa? Kan juga tidak, saudara kasih Tuhan. Di situ alasannya kenapa manusia itu jatuh dalam dosa, karena pilihan Adam dan Hawa dalam mempergunakan hak bebasnya itu yang salah. Sama seperti dengan Yudas, dalam mempergunakan hak bebas dia di dalam bersikap, itu yang membuat saudara dia terlibat di dalam menyerahkan Yesus kepada imam, untuk imam menyerahkannya kepada orang Romawi untuk disalibkan. Nah, saudara, saya tidak bisa menerima kalau argumen daripada sang debaters ini, karena Allah itu seolah-olah dia, saudara kasih Tuhan, menjadi jahat dia. Sang debaters mengatakan bagaimanapun juga Allah akan membela Yudas. Membela Yudas, yaitu dia tetap sebagai salah satu dari 12 suku yang akan memerintah nanti di kerajaan surga. Artinya dia ada di surga bersama 11 rasul yang lainnya, ya. Tetapi saya mengatakan, saudara kasih Tuhan, itu tetap cara yang menurut saya sulit untuk saya dapat melihatnya dan menerimanya. Kenapa?
Karena saudara, saya tetap tidak dapat melihat di situ ada kemurahan Allah, tidak ada kebaikan Allah. Justru saya melihat di situ betapa Allah itu, saudara kasih Tuhan, jahat menurut saya. Jadi saudara, sulit untuk menerima Allah itu baik. Saya justru melihat Allah itu jahat kalau itu konsep yang dipakai oleh sang debaters, ya. Nah, saudara, kita lihat kepada, kita perlu ingat juga akibat konsekuensi daripada kalau Allah, saudara kasih, memang sengaja, ya, menskenariokan Yudas bagian daripada yang terlibat dalam karya penyelamatan itu. Kenapa? Karena Yudas di situ akan tercap, saudara, sebagai seorang pengkhianat. 16 kali di dalam Injil dicatatkan, setiap kali di situ bicara tentang Yudas, selalu di situ Yudas si pengkhianat, Yudas yang mengkhianati Yesus. Bayangkan, saudara, lama umat manusia membaca Alkitab, selama itu pula akan ada nama Yudas si pengkhianat. Ini nama baik yang rusak sekali, saudara kasih Tuhan. Apakah Allah ingin seperti itu? Nah, coba. Rasanya nggak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi kalau Allah yang menskenariokan ini, maka betapa jahatnya Tuhan itu, kan, kalau kita berpikir secara demikian. Nah, saya menjawab sang debaters dengan menggunakan cara dia berpikir. Saya tidak mau menggunakan banyak, saudara kasih Tuhan, ayat sana dan sini karena sudah dibuka. Dan Ezra Soru sudah menjawab, Pendeta Rusli dia sudah diskusi, Pendeta Beton sudah juga, pendeta-pendeta yang lain saya lihat juga udah banyak, saudara. Saya akan menjawab pendeta daripada sang debaters ini dengan saya bermain dengan argumen cara dia bermain, saudara kasih Tuhan. Pikirkan ini baik-baik. Apakah Allah itu berkenan merusak nama seseorang? Tidak, saudara kasih Tuhan. Jadi keputusan daripada Yudas untuk dia berkhianat dan keputusan dia sendiri. Memang ada iblis di situ yang mengkipas-kipasi, kira-kira seperti itu. Sama seperti peristiwa di Taman Eden yang mengkipas-kipasi daripada Hawa untuk mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang sudah dilarang oleh Tuhan. Hal yang sama itulah yang terjadi kepada si Yudas, saudara. Ini yang harus saya sampaikan. Kiranya ini, saudara, jawaban saya seperti ini. Tapi saya siap untuk dialog, diskusi, atau debat dengan sang debaters, ya, karena saya mengupload video durasi panjang pun percuma, saudara pasti tidak akan menonton secara tuntas, ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini boleh, saudara, sebagai cara berpikir, perbandingan cara berpikir yang sehat, ya. Demikian, kiranya boleh berkati semuanya. Hati boleh panas, tapi kepala tetap dingin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you all.